Mas Kitri makan iwak buntal. Oscar Piastri memang brutal. Halo teman-teman Republic of Speed, kembali lagi dengan kami bertiga, saya Aldi, Adam dan juga Dayan di sini ya. Langsung aja nih, kita mau bahas Formula One di China yang dibilang seru banget sih, nggak? Tapi mantep ya jalannya balapanin di sini ya. Bervariasi dikit lah karena ada sprint aja. Iya. Kalau cuma race doang kayaknya bosan juga. Ya ada ya lumayan lah. Sprint pertama ya. Dan nanti kita bakal bahas lebih panjang. Gimana nih nontonnya? Nggak begadang kan teman-teman ya? Enggak, kan siangnya nggak pagi banget. Iya. Kalau aku sih ngasih nilai 6 lah ya. Balapan 6 ya. Dan weekendnya 6. Sabtunya gimana? Itu weekend. Oh weekend. Weekendnya 6. Gua kira bagi 2 deh. Enggak, Sabtunya berapa, minggunya berapa? Secara race weekend 6 lah. Oke. Sama dia gimana? Ya biar nggak jahat-jahat banget 6,5. 7 sih nggak apa-apa kayaknya, 7 lah, 7. Oke. Gue 6,5 lah. Biar beda juga. Jadi soalnya kan apa ya, balapnya siang. Terus nggak tahu kenapa bikin ngantuk. Tapi emang balapannya nggak yang spektakuler banget kan yang kemarin ya. Tuh. Iya makanya. Karena kita habis nonton Australia juga sih susah ya. Perbandingannya bumi dan langit soalnya. Iya. Tapi karena ada sprint ada poin. Agak teriak-teriak gitu kan. Yang begitu Shanghai ngantuk. Tapi sudah kita bahas tetap lah. Oke. Menarik ya melihat balapan ini penuh strategi dari pembalapnya nih, karena degradasi ban di Shanghai ternyata luar biasa kuat banget nih. Betul, karena aspal baru juga kan. Dan karena ada sprint, jadi nggak ada free practice 2, sehingga nggak pernah ada simulasi balap. Jadi ban hard itu semua pembalap nggak ada yang tahu. Degradasinya kayak apa ya. Betul. Mungkin kita bisa langsung aja kali ini. Oke, kita langsung aja ke balapan sprint ya. Nah ini seru. Sprint race dulu. Sprint pertama. Dan bentar. Oke, ini dia balapan sprintnya. Hampir aja salah tadi ya. Sprint race, akhirnya Lewis Hamilton bersama Ferrari, Scuderia Ferrari. Itu dia, Ferrari membuktikan diri nih. Membuktikan diri dan membungkam semua kritik ya. Ya. Akhirnya. Lalu ada Oscar Piastri kedua. Kita nggak pernah heran lah, brutal ya Piastri. Iya. Ada Verstappen. Seperti kata-kata saya tadi. Brutal betul. Verstappen, George Russell, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda bagus banget, Antonelli dan juga Lando Norris. Lando Norris ke-8 ya. Dapat ya. Oh pasti ini ada gambar-gambarnya mungkin ya. Kita bakal langsung tampilin aja ya. Ya. Ini startnya dari sprint. Schumacher lagi apa? Hamilton melakukan manuver yang biasa dilakukan Schumacher itu maksudnya. Schumacher chop. Langsung motong ngeblok si Verstappen. Dan fair sebenarnya. Gak ada yang salah dengan gerakan ini. Tapi selanjutnya ini ada Norris yang kita tahu dia pasti blunder lah ya pertama ya. Dia nggak ahlinya start ya. Iya. Ini dia ngelok ya kalau saya. Enggak juga sih sebenarnya. Dia lebih ke menghindari Russell, padahal sebenarnya Russell gak blocking juga. Masih ada ini ya. Mungkin dia trauma kejadian di Austria dan terlalu mepet jadi dia pengen juga sih. Enggak ya. Karena nggak side by side kok jauh kok sebenarnya. Cuma dia menghindar aja ya. Betul. Mungkin dirty air mungkin ya. Ya nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya ya. Tapi dengan insiden itu dia kehilangan 3 posisi, akhirnya 3 terdepan nih hanya menjadi milik Hamilton, Verstappen dan juga Piastri. Mantap. Selanjutnya, dan ini di 5 lap terakhir ya kalau aku nggak salah ya. Piastri akhirnya menyusul Verstappen. Kelihatan bahwa McLaren itu punya tire preservation, apa bahasa Indonesia tire preservation ya, lebih hemat lah intinya lah. Lebih hemat ban, sehingga punya pace untuk menyusul Verstappen.
untuk posisi 2 ya ini. Menderita banget ya kalau dilihat dari radio Verstappen sama mobil dan bannya ya. Betul. Akhirnya menjadi kemenangan pertama Scuderia Ferrari tahun ini, walaupun hanya untuk sprint, tapi dominasi sih sebenarnya karena gapnya cukup jauh kan dari Piastri habis nyusul Verstappen kan kita kira Piastri itu punya pace buat ngejar, taunya Hamilton bisa ngejauh bahkan sampai 6 detik ya nggak salah ya. Berarti artinya Dam di sini sebenarnya yang kamu bilang tire pressure fashionnya di Ferrari di sprint ini bagus karena nggak full race, nggak pakai hard kan. Betul. Pakai mediumnya bagus. Jadi dan medium kan udah ada data dari free practice 1. Jadi ya medium dia ya. Tuh makanya dan Hamilton juga nggak ada dirty air kan, dia leading soalnya. Yes. Ya. Dan itu aja kali sprint. Nah itu ini foto yang langka kayaknya. jarang. Kayak 2021 sih kalau ada foto ini kayaknya orang nggak percaya ya bakal ada foto kayak gini. Iya, kalau nginget 2021 karena tahu sendiri ya clash-nya Verstappen dan juga Hamilton ya. Walaupun bukan kedua pembalap ini yang sebenarnya kayak lebih ke race director dan sebagainya ributnya ya. Cuma nggak bakal terjadi foto ini nih. Betul. Tapi memang sudah lama ya, udah 4 tahun berlalu, semua udah move on, bahkan Verstappen move on, Hamilton move on. Hamilton yang kalah aja move on, yang nggak bisa move on itu biasanya hanyalah fansnya. Toto juga kayaknya. Ya, tapi karena di semua olahraga sih yang nggak bisa move on biasanya fansnya. Iya. Nah, kalau Fans gitu itu balapan sprintnya ya dari hari Sabtu. Kemudian dilanjut kualifikasi dan ini besoknya langsung ada hasil nih Dam. Langsung kita tunjukin aja ya, kita nggak pakai lama-lama. Nggak ada pembahasan lagi di sprint kan? Di sprint ya, sprint cuma ya gitu, cepat berlalu lah ya. Cepat berlalu. Yang kita tunggu itu memang main race-nya. Betul, karena habis dari sprint kan langsung itu juga, langsung quali juga kan buat next race-nya. Oke, langsung nih kita tampilkan hasil dari balapan yang berlangsung di hari Minggu. Nah, 1-2 ya. 1-2. Piastri. Favorit saya ini Piastri ini. Udah nggak pernah diragukan dia. Ini prediksi minggu lalu ada yang tepat nggak nih? Nggak ada. Nggak, Leclerc lagi. Leclerc. Verstappen aku. Iya, miss ya. Betul. Iya. Tapi emang kelihatan Piastri tuh punya world champion material ya dibanding Norris ya. Wah, ini apakah? Ini kontroversi nih biasa kalau buat fans-fans yang garis keras ya. Cuma kayaknya penggemar F1 nggak terlalu gimana banget sih kalau aku bilang ya. Kayaknya lebih santai emang. Bahkan tifosi sendiri mengakui kok kalau Ferrari itu bagong dan jadi mereka nggak yang mati-matian lah ya, nggak Spartan gitu kayaknya. Tapi kalau dibilang kontroversi kayaknya fans-fans sekarang memang lebih ke Piastri deh. Nggak banyak yang ngedukung ke Norris. Bahkan kan kalau kita lihat di Drive to Survive aja, tim bos dari tim lain juga lebih pilih Piastri karena muda dan berbahaya ya. Betul, brutal, predator nih. Oke. Corner Piastri dia loh. Piastri pertama, Norris kedua, Russell 3, Max Verstappen keempat, Esteban Ocon kelima, bagus banget buat Haas ini. Antonio di ke-6, Alex Albon 7, Oliver Bärmann 8, Lance Stroll 9, Carlos Sainz poin pertama bagi Williams di posisi 10, main race di GP Cina ya. Betul. Ada nama yang nggak ada nih. Iya, tiba-tiba hilang kedua nama ini ya, padahal ada. Nah, ini kenapa? Siapa dah? Ini dia. Diskualifikasi. Mungkin Dean bisa sedikit ceritakan nih diskualifikasinya karena apa nih? Kalau kalau Leclerc sama Gasly ya kayaknya mobilnya itu diukur bebannya dia di bawah dari standar ya. Sedangkan kalau Lewis Hamilton lapisan di bawahnya itu namanya skid ya. Skidnya itu kurang dari standar. Kalau standarnya itu ketebalannya harusnya 9 mili. Ternyata mereka punya Hamilton ini diukur di
ada sampai 8,5. 8,5. Hanya Iya. hanya setengah mili doang ya. Sedikit 0,5. Hanya segini nih. Kecil. Segini doang nih. Setipis itu ya. Setengah mili deh. Gila ya itu. Tapi karena gimana ya Dam, kalau beda 0,5 aja itu memang mempengaruhi performa kan. Namanya F1 kan, engineering seketat itu gitu. Betul. Bahkan kalaupun kita bilang nggak ada mempengaruhi performa, tapi yang namanya aturan itu harus ada garis lurus kan antara boleh dan tidak. Walaupun cuma setengah mili atau cuma 0,1 mili, namanya aturan nggak boleh dilanggar. Karena kalau terlalu fleksibel bakal banyak yang protes dong. Iya, dan gitu terus ntar. Kan cuma 0,5 doang. Betul. Apalah, dan terus ntar kejadian kayak gitu malah nggak ada aturan jadinya ya. Betul. Bahkan kalau skid plate sih sebenarnya mungkin nggak terlalu berpengaruh secara ekstrim ya kepada performa ya sebenarnya ya. Yang berpengaruh tuh mungkin ke penaltinya Gasly atau penalti Leclerc karena underweight kan. Yang harusnya 800 kilo Leclerc itu 799 kilo. Wah, 1 1 kilo doang ya. Itu ngelupas ini mungkin gara-gara patah tuh ya, jadi hilang ya. Tapi nggak sampai. Fun fact-nya walaupun tuh front wing patah, nggak sampai ya. Setelah diukur, pas mau diukur itu diganti dulu front wingnya dengan yang normal. Masih di atas 800 kilo, tapi saat diambil bensinnya dari mobil, itu ternyata 799 kilo. Dikit banget ya, tipis ya. Ini tim error, human error, tapi aku bisa ngerti kenapanya sih, karena lagi-lagi karena nggak ada FP2, FP3 ya, mereka nggak ada simulasi balap panjang, jadi mereka nggak pernah bisa mengukur secara 100% secara akurat makanya kenapa bisa kurang 1 kilo atau 2 kilo mungkin, karena mereka nggak pernah simulasi balap kan. Betul. Tapi situasi yang sama berlaku untuk semua tim. Tim lain kan bisa. Kejadian juga sebenarnya. Betul. Kalau selain itu juga karena dampak dari nggak melakukan FP itu tadi, sebenarnya dia nggak bisa ngukur tadi degradasi ban. Jadi dia nggak bisa, degradasi ban itu yang bikin kurang dari 1 kilo itu juga sih. Ya, karena udah tipis juga kan. Apalagi Leclerc itu juga 1 stop ya, jadi dia menggunakan ban hard terakhir itu full panjang, jadi kemungkinan 1 kilo hilang dari ban ada kemungkinan juga ya, bisa jadi ya. Ada. Kalau dibalik strateginya Hamilton yang dipakai Leclerc, mungkin malah Leclerc lolos scrutineering mungkin. Iya, bisa jadi. Yang nggak lolos cuma Hamilton ya, karena emang skid bawah udah. Emang skid plate-nya udah setengah mili ya. Ya, aturan adalah aturan ya. Aturan adalah aturan. Nggak boleh fleksibel, namanya aturan tuh harus kaku. Nggak boleh ada toleransi. Walaupun 0,5 nih teman-teman, tipis banget loh itu. Tapi kan jadi seru. Ferrari harus merangkak lagi ke atas. Dan ini PR juga buat tim-tim lain supaya hati-hati nih, jangan sampai kejadian juga nih. Karena rugi banget 2 Ferrari ini, lumayan lah. Mereka udah jatuh anggapnya di bawah, hilang lagi. Sudah jatuh tuh timba tangga lagi ini ya. Jadi dua-duanya lagi. Ini menguntungkan tim-tim lain tentunya. Oke, kalau gitu kita bisa kasih lihat nih beberapa cuplikan-cuplikan foto dari balapan di main race hari Minggu deh ini ya. Hari Minggu. Nah, ini startnya. Piastri langsung blocking lagi. Russell jadi racing line-nya kurang optimal sehingga dimanfaatkan oleh Norris, racing line normal ya, ram di outside. Bagus banget buat Piastri. Dan langsung Leclerc kanan di dua. Terus ada beberapa posisi di belakangnya. Nah, ini kontak antara Leclerc dan juga Hamilton di tikungan ke-1 apa kedua nih hitungannya. Ini ya. Karena satunya kan panjang tengah-tengah antara 1 dan 2. Ya, 1,7 lah. Karena Leclerc ini punya ruang ya, 1,7. Ini Leclerc punya ruang karena sempat Verstappen melebar ya, jadi sempat masuk, memanfaatkan celah nih. Aku sih yakin Leclerc sebenarnya nggak mau berniat menyusul Hamilton juga ya, cuma dia harus blocking Verstappen kan, jadi ya mau nggak mau dia
ambil inside sampai ke curb mulu kan, dia selalu ngambil curbnya kan. Iya, sampai dikoreksi ternyata mungkin agak sedikit pas koreksi mental kena deh. Ya, Kena betul. ya. Untung nggak puncture ya sebenarnya. Di Hamiltonnya nggak masalah juga, yang puncture-nya cuma di Leclerc-nya aja ya. Sayapnya. Nah ini jadi korban dari korban tabrakan maut. Geol itu ya. Turun banget ya. Tapi dengan damage ini kok performanya malah bagus ya? Apa sebenarnya wings itu nggak terlalu berpengaruh ya, cuma akhirnya dirty air-nya aja yang jadi lebih kacau mungkin atau apa? Aku yakin mungkin untuk beberapa tikungan jadi lebih bagus mungkin ya, karena kalau ada downforce kan berarti tekanan aerodinamis makin gede kan. Kalau tekanan aerodinamis makin gede berarti kan ban makin boros. Kalau nggak ada tekanan downforce tadi kan berarti bannya nggak boros-boros banget. Tapi ya nggak hanya belokan panjang ke kanan aja, nggak ke belokan yang lain mah tetap aja dia lebih lambat berapa detik ya pastinya ya. Iya. Jadi mungkin untuk layout Shanghai nggak ada front wing depannya sih mungkin malah bagus masih ya. Aman tapi aja justru ya. Betul, untuk sektor 2 mungkin ya dia kehilangan waktunya. Iya, banyak tikungan soalnya kan ya. Ya, tapi aku yakin lah walaupun pakai front wing full atau enggak pasti lebih bagus pakai front wing yang utuh lah ya pasti ya. Kalau enggak ngapain teknisinya Ferrari harus kerja gitu kan, copotin aja semua. Ya kan mikirnya overall sektor juga. Betul. Hello. Kemudian kejadian ini Bortoleto, nggak tahu di awal-awal apa? Bortoleto lap 1 sektor 2 ban masih dingin dan juga dirty air ya. Harus spin di tikungan kanan panjang, aku lupa tikungan berapa itu. 7 apa kalau nggak salah ya. Lalu di 3 lap setelahnya ada Alonso, salah satu favoritku, harus mengalami brake issue yang dialami sama kayak Norris di akhir balapan. Sama flat ya. Ya, flat pedal. Cuma 1-0 doang gitu. Betul. Dan aku dengar ininya interviewnya sama Alonso. Dia beruntung banget bisa mengalami brake pedal issue ini di sektor 1 tikungan pertama. Karena kalau dia mengalami di tikungan 14 di hairpin yang ujung banget, dia nggak bisa ngerem, dia pasti bakal nabrak pembalap lain. Yes. Karena kalau tikungan pertama kan bisa dibantu trail braking, downshift juga ya, bisa ngerem lah dikit-dikit ya. Untungnya, tapi ya nggak untung juga. 2 kali DNF dia berarti kan. Iya. Untung nggak untung ya. Untungnya nggak nabrak, nggak untungnya juga dia nggak bisa finish balapan. Betul. Ya kan, intinya sih safety first kalau balapan ya. Percuma sih kalau tetap jalan tapi safety-nya nggak ini. Alonso beruntung banget, benar. Oke, selanjutnya nih Stroll ya. Anak papa menggendong Aston Martin, guys. Luar biasa tapi lihat performanya loh. Luar biasa. Kalau kita lihat Lance Stroll, dia beruntung bisa start dari hard, karena yang lain nggak pernah ada yang tahu hard, ternyata hard lebih bagus ya daripada medium untuk jangka panjang dan nggak ngabisin ban banget. Iya. Dan ini di belakangnya ada Norris sama Russell. Norris di undercut sama Russell di lap 14-15 kalau nggak salah. Itu lap pit pertama dia, stint pertama yang selesai di lap segitu. Bisa di undercut sama Russell. Walaupun di next lapnya kita lihat foto berikutnya, ini ada Russell yang harus mengakui Norris dengan McLaren-nya jauh lebih punya pace ya. Kemudian nih 2 Ferrari. Ini 2 Ferrari bertukar posisi ya, karena di awal di radio kita dengar struggle juga Hamilton, jadi nyuruh minta tukar. Tapi di radionya cukup unik kalau misalnya kalian dengar nih teman-teman. Sebenarnya kayak Hamilton yang sekelas world champion aja digituin sama race engineer-nya, luar biasa. Walaupun ya untuk balapan kali ini tim order itu untuk Ferrari bener lah, tindakan yang bener lah, karena ya Leclerc
terlihat punya pace yang jauh lebih bagus daripada Hamilton kan. Iya, iya. Walaupun ujung-ujungnya nggak bisa overtake juga pembalap di depannya. Oke, selanjutnya. Nah ini stint kedua akhir balapan ini dari semenjak foto sebelumnya sampai yang sekarang itu nggak ada terjadi apa-apa. Jadi ya. Membosankan juga di tengah-tengah balapan. Yes. Yang bikin menarik itu adalah Oliver Bearman yang sama start dari hard sama kayak Stroll. Dia masuk pit duluan, dia pengganti medium dengan komponen lebih bagus. Dia menyusul para pembalap yang ciao ya. Ya, menyalip satu-satu ya. Betul. Jadi dikit-dikit ciao gitu kan. Iya, sebenarnya untuk yang gambling dari hard dulu ini malah apa ya? Dia high risk high return juga ya. Nah, tapi kejadian kayaknya nggak seluruh pembalap yang works dengan hard duluan ya. Ada pembalap yang 2 pit stop pada akhirnya, tapi kayaknya finishnya belakang ya. Ada satu yang ya betul. Ntar ada pembahasan nanti kita bahas ya pembalap ini ya. Makanya hardnya nggak selayaknya hard gitu. Di sini aku seneng sama Haas ini, lucu ya. Di saat 2 pembalap dalam satu tim, 2 pembalap strategi sama. Dia Haas ini masing-masing pembalapnya punya strategi yang beda-beda. Yang satu medium first, yang satu hard first kan. Gitu. Dan dua-duanya works gitu loh. Kayak ini engineering dari Haas, race engineer dan lain sebagainya, kayak salut sih. Ini bagus banget ini. Dia belajar dari ronde sebelumnya mungkin di Australia kan, mereka kayak nggak tegas ngasih order ke pembalap dan strateginya ya. Mungkin karena startnya dari belakang juga kali ya, mereka nothing tulus aja, jadi nyoba-nyoba juga. Nyoba-nyoba. Malah bagus ya kalau kayak gitu ya, dari yang tim-tim yang bawah karena no pressure at all gitu kan. Justru strategi gambling ini kadang sekalinya works, ya udah dibayarkan dengan sangat baik dan double point ya. Double point. Tanpa diskualifikasi pun double point ya sebenarnya ya. Tapi dengan ada diskualifikasi lebih bagus makin banyak poin yang dikumpulkan ya. Betul. Oke, ini ada hal menarik yang terjadi juga di balapan. Nah, Yuki Tsunoda. Tiba-tiba aja nih Yuki Tsunoda sayap depannya dibilang patah, bengkok atau enggak jadi horizontal, jadi vertikal gitu. Itu kenapa sih? Waktu itu tuh dia mau nyusul, mau overtake Duhan ya, apa Gasly ya kalau aku nggak salah ya. Itu dia deket banget sama pembalap depan. Terus nggak ada konteks sih, tapi ini kalau aku dengar komentator dan juga analisanya ini adalah kena turbulence. Saking kencangnya turbulence jadi bisa matahin wings depan gitu ya. Ya, mungkin sebenarnya turbulence itu kan penyebab awalnya. Tapi triggernya adalah mungkin menurut aku karena front wing mobil F1 itu kan sekarang flexi wing ya. Oke. Yes. Mungkin dengan ada turbulence flexnya terlalu banyak, nggak kuat struktur front wingnya. Ya ini unfortunate aja sih, ini lebih ke sial ya. Nggak pakai tulangan kayaknya nih ya, langsung hajar aja nih. Kayaknya emang pas turbulennya tinggi banget gitu loh. Emang sial aja di padahal bagus dia sama Stroll waktu itu kejar-kejaran ya. Dia adu strategi kayaknya saat itu sebelumnya ya, sebelum masuk pit. Dan sayang banget nih, Tsunoda harusnya bisa dapat hasil yang bagus, tapi harus dan kalau hasil yang bagus bukan cuma Tsunoda doang, Hajar pun sama. Tapi V-Carb itu strateginya aneh banget, gak jelas banget. Yang lain bisa 1 stop, kenapa dia 2 stop? Dan kalau mau eksperimen, kenapa dua-duanya? Kenapa nggak salah satu pembalapnya aja gitu? Di split aja, karena terlalu beresiko, karena dua-duanya ada di posisi yang bagus kan. Kenapa harus dua-duanya yang ngambil resiko? Satu aja harusnya. Saya start bagus tapi strateginya nggak bagus juga ya. Dua-duanya start top 10 loh padahal kan. Iya. Betul. Start di depan kedua, di top 10 keduanya. Hajar aja sampai sama Duhan ya, kalau nggak salah susah banget nge-overtake itu. Iya betul, susah banget. Sampai akhir kayak bermasalah aja, nggak bisa overtake. Dua rookie itu kayak berantem sendiri ya di terakhir.
Oke, nah ini salah satu pertempuran yang cukup menarik buat bikin agak melek dikit. Buat agak melek dikit, ya betul. Ketika antara Verstappen dan juga Leclerc, dan nyusul Leclerc nih. 3 lap terakhir ya kalau aku nggak salah ya, 5 lap gitu. Lagi-lagi yang kita bilang di awal tadi, tire preservation dari Red Bull itu lebih bagus daripada Ferrari. Atau mungkin bukan Red Bull ya, tapi Verstappen lah ya. Bisa jadi. Karena Red ya Bull kan? yang lain kan kita mana ya Red Bull yang lain ya. Agak-agak ya satu itu. Betul. Tapi memang yang aku suka dari Leclerc itu ini brutal juga sebenarnya, karena dia nggak usah ngambil dalam kayak di tikungan keempat ini kan juga dia tahu bakal kalah ya. Tapi dia nggak akan menyerah sih. Ya, masih berusaha ya. Ini sempat mikir bakal ada senggolan ban ya. Karena sama. Tapi sejarahnya dua orang ini kalau battle pasti bersih loh. Dari tahun lalu kan. Dari 2 tahun lalu pun. Dari tahun lalu sama 2 tahun lalu sama dari 2019 beda nih. 2019 sih nggak clean ya. Enggak ya. 2019 sih brutal tapi aku suka banget nih dua pembalap ini. Iya. Oke, ini yang pada akhirnya ya Leclerc harus mengakui keunggulan Verstappen ya di sini. Verstappen, betul. Walaupun pada akhirnya Leclerc dan Hamilton juga hilang juga akhirnya. Percuma battle ini akhirnya. Percuma. Iya. Balapan sia-sia cuma memenuhi hasrat hobi aja buat balap. karena diskualifikasi ya. Iya, tanpa hasil kita bahas. Mereka juga nggak tahu diskualifikasi. Betul. Pada akhirnya kan ya sia-sia. Kayak tahun lalu George Russell menang tapi ternyata diskualifikasi. Tapi mikir gak sih coba kalau si Leclerc nggak ngebattlein atau apa gitu, paling bannya juga tire wear-nya nggak parah-parah banget, nggak didiskualifikasi. Betul. Dia hemat-hemat aja gitu sampai habis gitu kan. Tapi kan lagi-lagi semua tahunya pas udah terjadi ya. Iya. Who knows? Nggak ada yang tahu. Nah, karena yang sudah kita ketahui adalah Oscar Piastri, OP, sesuai namanya coy, OP, beneran OP nih. Gila, luar biasa pria berapa. Tapi dia memangkas poin banyak banget ya dari Norris di weekend ini. Padahal weekend sebelumnya kan dia cuma dapat 2 poin tuh dibanding Norris yang 25 poin. Ya lumayan ya, mendekat lah ya, nggak yang jauh-jauh banget. Karena ada tambahan ini juga sih. Ada sprint juga ya. Cukup maksimum lah. Nah, berarti ini finish 1-2 pertama ya bagi McLaren tahun ini. Dan finish 1-2 ke-50 ya sebenarnya untuk McLaren sepanjang sejarah F1. Kita ada fotonya. Nah, ini dia 1-2 ke-50 antara Piastri dan juga Norris itu yang pertama musim ini, dan yang kedua sepanjang selama mereka teammate ya, atau ketiga. Yang paling banyak sih ya pasti Senna sama Prost, Hakkinen dan Coulthard itu paling banyak. Semoga mempertahankan performa sampai akhir musim ya buat McLaren ya, karena aku yakin tim lain pasti akan improve juga. Harapannya sih tim lain improve ya biar mematahkan dominasi McLaren. Kalau aku pribadi nggak suka dominasi, harus ada fluktuatif apa yang menang ini biar seru aja. Kalau menangnya sih nggak apa-apa lah, tapi jangan kabur gitu. Iya, harus ada perlawanan. Ya, ini bukan untuk penggemar atau siapa atau fans ya. Ini sih untuk keberlangsungan F1 dan olahraga lain juga, karena apapun itu ya. Entertainment kan, balapan itu kan mau nggak mau entertainment, di atas sport itu entertainment duluan sebenarnya. Iya. Jangan kayak balapan sebelah. Ya, yang harapannya sih semua pembalap dan tim itu bisa meningkatkan kualitas motor atau mobil mereka, jadi bisa motor atau mobil. Jadi biar lebih fight ya untuk memperebutkan championship apapun itu nih. Oke. Dipancing ya. Oke, lanjut nih foto berikutnya. Mungkin ini yang menarik tadi yang kita bahas. Nah, jadi ini dia Liam Lawson ya, yang harus balap di Red Bull tapi hasilnya kurang memuaskan nih, Bang. Betul, ini Sergio Perez dengan skin boyband ya. boybandnya One Direction. One Direction. Iya, ini satu arah.
Ini hasilnya P18, P20, P20 ini kualifikasi ya. Kualifikasi betul. Ya, hasilnya kurang memuaskan ya. Ya, ya gimana ya? Gak bisa disalahin dan salahin juga sebenarnya sih ya, karena baru 2 balapan dan dua-duanya sirkuit yang dia belum pernah balapan, tapi orang nggak expect bakal separah ini sebenarnya. Yeah. Bahkan kalau kita lihat next foto mungkin ada perbandingan dia dengan Yuki Tsunoda 8-0 di kualifikasi termasuk sprint. Yeah. Bahkan dari masih VCAR sampai sekarang Lawson di Red Bull masih belum pernah out qualified Yuki Tsunoda bahkan setelah di Red Bull ya. Ya. Nah, misalnya kayak gini kelanjutan dari Liam Lawson kayak gimana nih? Nah, ini Dean nih kan tahu nih info-info mau diganti atau gimana, Dean? Ya, kalau diganti pasti yang paling santer sih emang Tsunoda ya. Tapi apa ya, Mbak Helmut kan agak skeptis sama Tsunoda juga. Karena dari awal dia nggak mau naikin ke Tsunoda karena dia udah terlalu lama di Red Bull. Dan juga manajemen Honda juga sudah saatnya Tsunoda bisa berdiri sendiri mencari tim lain. Tapi kalau memang terdesak dan performanya juga terlihat tadi ya 8-0 ya, ya nggak nutup kemungkinan itu nanti Tsunoda juga naik karena ya mungkin manajemen Red Bull yang sangat tegas ini juga apa ya, mungkin sesuatu yang udah dampaknya buruk jangan lama-lama makin buruk gitu, jadi harus segera take action kan. Nah mungkin ini salah satu yang paling mungkin karena driver Red Bull saat ini yang terbaik setelah Verstappen mungkin ya Tsunoda mungkin. Itu sih. Tapi apa beneran langsung diganti nih? Apa nggak memberi kesempatan dulu Lawson ke, bahkan karena awalnya kan kayak Helmut juga mau mengevaluasi setelah 6 balapan atau 5 balapan nih. Masa baru balapan ketiga udah digantikan tuh? Ya. Walaupun menurut aku sih sebenarnya 2 balapan itu terlalu cepat ya, karena Albert Park dan Shanghai di Cina ini ronde kedua kan dua-duanya Liam Lawson belum pernah balapan di situ. Bahkan di seri balapan lain pun dia nggak pernah balap di situ ya. Karena menurut aku sih 2 balapan tuh terlalu sebentar ya. Menurut aku minimal 5 balapan ya menurut aku. Ya, itu. Tapi atau mungkin kalau mau cepet 3 balapan, karena balapan selanjutnya itu di Suzuka. Dia udah pernah balapan pakai VCAR tahun lalu dan juga pernah waktu dulu dia ikut seri lain yaitu Super Formula kan pasti ada di Suzuka ya. Harusnya sih lebih siap dan lebih prepare dan nggak terlalu jauh dengan Verstappen ya. Mungkin dari situ dia bisa dievaluasi oleh tim Red Bull mungkin. Iya, karena emang bagi pembalap sendiri pasti kurang adil ya kalau misalnya baru udah langsung dijudge setelah 2 balapan yang emang 2 balapan ini mungkin yang Australia oke lah, emang rada-rada nggak disangka-sangka balapannya, tapi yang kedua dikorbankan yang kedua, tapi langsung ketiga kayaknya terlalu dini ya bagi pembalap. Tuh nggak adil banget rasanya, kurang fair karena ya nggak akan jauh beda juga sih aku yakin kalau dibanding dengan pembalap lain ya, diganti pembalap lain ya. Atau mungkin kalau aku jadi Tsunoda juga mungkin malah menolak juga kali. Maunya tetap udah di situ aja ya. Tapi ini kan menjadi pincang juga Red Bull nih, nggak ada pundi-pundi poin, sedangkan McLaren 2 pembalapnya oke. Mercedes boleh lah. Tapi Red Bull cuma bisa mengandalkan Verstappen. Jadi emang harus di satu sisi segera untuk mendapatkan performa ya Lawson. Di sisi lain tentu Red Bull pengen ada pembalap yang bisa benar-benar diandalin untuk ngoleksi poin untuk tim konstruktor ya. Betul. Ini sih masalah fundamentalnya ada di Red Bull ya sebenarnya ya. Di mobilnya sendiri. Ya, karena mobilnya sendiri orientasinya Max Verstappen banget sih ya. Dan cuma dia doang yang bisa. Oke. Oke, kalau begitu lanjut aja kali ya. Kita langsung menuju ke driver standing. Oke. Nggak ada tambahan ya dari Liam Lawson tadi ya.
kasihan juga. Belum ada statement yang valid juga sih sampai saat ini ya. Mas boyband yang satu itu salah satu Mas boyband pria berambisi minim prestasi tampaknya Mas ya. Oke, ini jadi Norris ini mengukuhkan 44 poin. Ini nomornya Hamilton. Di posisi pertama. juga. Kemudian Verstappen 36 poin. Disusul Russell 35, Piastri 34. Ini Piastri langsung menyodok ke 4 nih. Betul, hanya 10 poin selisihnya dengan Norris walaupun ronde pertamanya agak mengecewakan. Out-outan ya. Betul. Kemudian Antonelli ini dengan 22 poin, bagus sekali rookie yang satu ini nih. Albon 16 poin nih, salah satu pembalap yang cukup kuat nih di Shanghai karena dia ngerasa performanya oke di Shanghai kemarin ya. Kemudian yang terbaik ya. Iya, yang terbaik. Menggunakan ban medium tentunya. Kemudian Ocon di posisi ke-7. Ini baik juga, disusul Stroll dengan sama-sama 10 poin nih. Ya. Buat Albon ini 16 poin sama dengan poin yang ditorehkan tahun lalu dalam waktu 2 balapan. 2 balapan. Betul. Bagus juga. Lalu Ocon langsung naik 10 posisi ya dengan 10 poin ya dengan finish posisi kelima karena diskualifikasi tadi, sama kayak Stroll cukup konsisten. Walaupun di awal pre-season testing aku kira Aston Martin bakal jauh ketinggalan karena dia udah konsentrasinya ke mobil 2026, tapi ternyata cukup konsisten juga untuk Stroll. Bahkan mungkin kalau Alonso nggak sial di 2 balapan pertama mungkin bisa di atas Albon mungkin ya, atau di atas Ocon. Tapi yang parah ya yang 9-10 itu. Iya, malah nggak bawa pulang poin apa-apa ya justru di balapan utama. Kapan lagi ngelihat Ferrari satu race tuh 0 poin? 0 poin. Nggak race sih, sebenarnya kemarin sprint ya lumayan lah dapat. Ya, tapi bukan karena diskualifikasi juga ya, dua-duanya lagi ini bener-bener PR banget nih buat tim Ferrari nih. Tuh. Iya. Nah, bahkan di pembalap Ferrari paling tinggi nih adanya di Ocon ya. Ocon. Khas kan pakai mesin Ferrari. Ferrari betul. Ya juga nih. Ocon nanti yang pindah ke Ferrari mungkin. Iya. Kalau ngelihat 4 pembalap teratas kayaknya juara dunia tahun ini seru juga ya. Iya. Masih bisa bersaing ya. Masih. Yang paling berat mungkin ada di Verstappen ya, karena mobilnya pembalap itu melampaui kemampuan mobilnya gini. Tuh. Iya. Nih, tapi bagus buat Norris dan juga Piastri dengan McLaren yang lagi gila-gilanya. Bagus lah ya buat mereka. Jadi ini membuat mereka ada di puncak dengan 78 poin, disusul Mercedes 57 poin. Red Bull 36 poin yang hanya digendong oleh Verstappen doang nih kayaknya nih. Ya, semuanya poinnya Verstappen. Verstappen semua. Aduh, kacau tadi pria boyband tadi ya. Kemudian Williams dan Ferrari malah sama poin 17. Nah, lalu 17. Haas 14 poin, Aston Martin 10. Kick Sauber yang baru awal juga udah menunjukkan hasil positif yang awal, yang nggak tahu bakal ada positif lainnya nggak, nambah poin atau enggak ya. Racing Bull 3 poin dan Alpine yang masih berada di paling bawah dengan 0 poin. Apakah Alpine punya masalah tersendiri sih sebenarnya? Kalau untuk Alpine sih kayaknya enggak ya, memang karena strategi yang kurang baik aja, plus diskualifikasi juga buat Gasly kan di ronde kedua kali ini. Aku yakin semua tim itu bisa finish musim 2025 ini dengan poin lebih dari 10, bahkan Sauber, Racing Bull dan juga Alpine mungkin bisa di atas dari 10 poin ya. Masing-masing ya, berarti nggak ada yang 0, nggak ada yang di bawah 10 ya. Oke. Betul. Karena rapat banget sebenarnya di mid pack ini. Lalu yang ribet nih hidupnya nih, itu sebenarnya di Ferrari sebenarnya. Ferrari. Karena selisihnya 61 poin sama McLaren. Kalau kita lihat tahun lalu McLaren sama Ferrari itu sampai ronde terakhir itu cuma beda 5 poin atau 3 poin. Kalau sampai kejadian juga tahun lalu ini terjadi di tahun ini, kita tahu lah penyebabnya di round yang mana ya. Pasti round pertama dan ronde kedua ini. Iya. Itu aja sih paling kalau dari tim standing ya. Mungkin Om Aldi atau Dean ada tambahan lagi?
Dian, mungkin ada yang mau ditambahin dari tim standing nih, ada yang mau diulas tim mana yang gimana gitu? Kalau gimana ya sayang banget sih Ferrari. Bener ya, setiap balapan itu penting. Cuma sayang banget 2 balapan ini kurang maksimal. Jadi sepertinya apakah McLaren akan mudah melenggang menjadi World Constructor? Tergantung dengan Mercedes dan Red Bull ya. Tapi ini masih terlalu cepat untuk berasumsi ya, karena masih ada banyak balapan. Masih ada 22 lagi ya. Iya, cuma kalau ngelihat 2 balapan ini performa McLaren sebenarnya sangat meyakinkan. Cuma ya asalkan 2 pembalap ini solid aja, jangan salah satu agak bagong di. Saya PR McLaren pasti masih konsisten dari pembalap-pembalap, dan mungkin nanti Papaya Rules ini kita masih belum kelihatan ya Papaya Rules-nya ini berdampaknya kayak apa, karena kan belum ada battle yang terlihat seperti tahun lalu yang bikin emosional gitu kan. Karena ini kalau dulu kan Norris kan dia poinnya lebih tinggi dari Piastri, makanya McLaren lebih prioritaskan Norris. Kalau kita lihat sekarang kan 2 pembalap ini poinnya juga masih berdekatan, kayaknya masih ya silakan berbattle. Nanti kita lihat apakah ini menjadi Nico Rosberg dan Lewis Hamilton yang kedua. Kita bakal tunggu. Iya, tapi ini musim terakhir dengan regulasi 2000 berapa nih? 2022 ya. Iya, kita lihat nih kayak gimana. Apakah tim-tim lain bakal berkembang maksimal juga, ataukah emang ya merelakan tahun ini dan menyerahkan begitu aja nih untuk McLaren? Ya, kita tunggu-tunggu aja nih. Oke, ya menarik buat melihat tim lain sih, apakah ada compromise dengan regulasi tahun depan atau masih ada improvement. Nanti kita bisa lihat kalau F1 udah sampai ke Eropa ya sebenarnya, ronde-ronde di Eropa sebenarnya. Iya. Karena ronde selanjutnya kan masih di Asia, masih di Jepang. Oke. Kalau udah, dan di Jepang nih mungkin kalau nggak ada halangan, kita ada vlog nih, karena ada anggota kita yang nonton langsung nih. Oke, berarti bakal ada footage di sana ya? Betul. Atau sebenarnya niatnya sih liburan dong ya, nggak bikin vlog ya. Tapi kalau sempat bikin vlog nanti kita bikinin, tapi kalau enggak ya mohon maaf. Berarti kita cuma nampilin footage foto-fotonya aja, atau enggak video-video yang ada di suasana di track di sana ya, enggak suasana Jepang juga, ngapain, enggak ada hubungannya ntar. Betul ya, gitu-gitu aja juga sih sebenarnya. Iya. Oke, karena udah balapan Jepang kapan? Minggu depan. Setelah Lebaran ya, tanggal 4 sampai 6. Oke, 4 sampai 6. Kalau udah balapan berarti ini sudah sampai tentang prediksi. Nah, gimana nih prediksi dari Adam dan Dean? Iya, aku dulu kali ya. Dean ya. Prediksi di Jepang ya. Yes. Karena Piastri sudah menang, jadi kita ganti supaya seru. Jadi Norris, Verstappen dan Piastri. Itu 1, 2, 3-nya. Oke. Kalau aku Verstappen sama lagi, Piastri, Norris. Verstappen yang menang. Oke, biar nggak sama nih, biar beda. Aku pengennya Verstappen, tapi Russell aja deh, Russell. Bush. Piastri, Verstappen. Nggak ada Norris. Piastri, Verstappen, oke. Nggak ada lagi Norris. Bakong. Besok bakong kayak. Iya. Karena ini sirkuit old school, aku yakin orang-orang yang brutal ya kayak Verstappen, Piastri, atau mungkin Alonso itu bisa perform di sini. Dan kita juga belum tahu kalau hujan atau enggak. Walaupun kayaknya sih enggak ya, karena musim semi di sana kan. Musim semi. Ya. Dan kita nggak pernah tahu, tiba-tiba ternyata Yuki Tsunoda yang menang ya. Wah, ini mantap banget.
Menarik juga. Menarik. Tapi ya gitulah prediksi kita kali ini ya. Yang jelas teman-teman kalau juga punya prediksi bisa deh tulis di kolom komentar siapa pembalap yang kira-kira bakal menang 1, 2, 3 di GP Jepang minggu depan tanggal 6 nanti bulan April. Oke, kira-kira ada tambahan dari Adan dan Dian untuk episode kali ini? Oh, ada tambahan yang tadi belum kita sebut ya. Regulasi 2028 kemungkinan mesin V10 akan balik. Tapi masih dalam kajian dan belum final. Apakah bareng dengan regulasi 2026? Aku nggak yakin. Aku yakin 2026 itu regulasi terpisah dengan regulasi 2028 karena 26 itu dengan aero juga, dengan mesin juga. Mungkin 2028 ada lagi tentang mesin juga, mesin doang gitu. Oh, berarti perubahannya hanya di mesin ya, tapi untuk aero menggunakan paket dari 2026. Ya, regulasi 2026. Kemungkinan begitu, tapi belum final, belum valid. Nanti kita akan update lagi kalau ada berita-berita tambahan. V10 ya kita tunggu aja apakah suaranya melengking, apakah enggak gitu ya. Karena V10 khasnya suaranya tinggi. Berharap banget ke V10 nggak Dam? Iyalah, itu wow factor dari F1 nggak sih? Walaupun nggak relevan untuk sekarang ya, kayaknya zaman sekarang kayak gitu tuh berisik mungkin bagi orang ya. Kalau bagi yang nggak seneng balap tuh kayak berisik, melengking, dan secara environment juga nggak aman lah, bisa memecah gelendang telinga mungkin. Tapi kalau kita yang senang balap, suara yang begitu tuh kayak F1 tuh gitu yang kita kenal harusnya begitu. Iya. Paling itu aja sih berita-beritanya ya. Tambahan. Oke, dari Dean ada berita lagi tambahan mungkin? Cukup sih, mudah-mudahan GP Jepang lebih lebih seru lagi memberi kita keseruan, tontonan yang menarik biar gak ngantuk nih. Iya, agak-agak ngantuk tadi. Agak kurang sih emang untuk yang GP China ya. Syukur ada sprint jadi ada tambahan hiburan untuk balapan kali ini. Oke deh, kalau begitu ini berarti ujung dari perjumpaan kita di podcast episode kali ini ya. Teman-teman terima kasih yang sudah nonton sampai detik ini juga. Dan juga ada sponsor yang terima kasih Robas App sudah mendukung kita sampai hari ini. Dari awal kita banget bikin podcast nih ya, Dam dan Dan ya. Betul. Terus kalau kalian punya pertanyaan tentang balapan atau berita-berita otomotif, mungkin F1, MotoGP, Superbike atau berita lainnya terkait otomotif atau motorsport, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bantu jawab atau kita bahas di next podcast yang relevan ya. Kalau podcast Superbike yang mungkin kita bahas MotoGP atau F1 dong. Kalau nanyanya F1 ntar kita bahasnya di podcast F1 itu kan. Iya. Terus ada tambahan Dian? Nggak ada. Oh ya, pokoknya jelas terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like video ini kalau kalian suka. Bisa kasih super thanks. Oh, super thanks bisa nih, udah bisa sekarang ya. Dan juga join di Republic of Speed nih, biar mantep aja. Oke. Thank you so much, dukungan kalian akan memberi kami semangat. Terima kasih orang baik. Terima kasih. Oke, kalau begitu sekian dari kami bertiga. Saya Aldi, Adam, Dian pamit. Jangan lupa saksikan Ros Podcast setelah GP kalau F1 ya, setelah GP di Jepang tentunya. Setelah GP Jepang, setelah Lebaran. Minal aidin wal faizin semuanya ya. Minal faizin untuk teman-teman yang Minal aidin wal faizin. Oke, kalau begitu kita berdua pamit. Bye-bye. Bertiga. Bertiga. Kebiasaan podcast berdua nih sih. Oke, kami bertiga pamit. Bye-bye. Bye. At Robust App, we don't just work together, we thrive together. Our dynamic team knows how to balance productivity with fun, bringing excitement and creativity to every project. With us, you'll not only see great results, but you'll enjoy every step of the journey. You know that friend you can call anytime, no matter what? That's us. When you need something done right, we're here, making sure everything goes smoothly without the stress. Our team ensures you feel supported and cared for at every step. With years of experience under our belt, we're here to support you in any way we can. We're here to give you straightforward solutions and support that you can count on in every situation.